Halo Eris, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Mei 2024 untuk Aries Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke, kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja, pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu di bulan Mei ini. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan dimulai dari Mei ini sampai selama-lamanya, oke? Dan satu kartu lagi adalah kartu clue, direction, atau nasihat yang akan membantu membuat bulan Mei ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani, oke? Karena ini masuk dalam kategori mini video guys, durasinya singkat-singkat saja. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya Aries. Dan aku bicara dengan banyak Aries sekaligus, jadi nggak semua Aries akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja guys, jangan terlalu dipikirin ya. Oke, mari kita mulai Aries. I feel you, I feel you. Oke, dari mantra dulu yang pertama ya guys. Hah? Oke, I call upon the Almighty God, I call upon the angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Shut up. Mantra affirmation. Oke, ini dia guys. Facing my shadow removes darkness from the world. Oke, aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu supaya kamu bisa screenshot ya guys. Karena untuk memanifestasi itu nggak bisa cepet-cepet, minimal 21 hari berturut-turut. Ini kamu tanamkan ke subconscious mind ya. Dibaca pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur pas ngantuk-ngantuknya guys. Itu momen yang paling tepat untuk memanifestasi atau mengafirmasi. Masuk langsung ke alam bawah sadar ya. Once ini masuk ke alam bawah sadar, ini akan jadi milikmu selamanya. Apa katanya? Facing my shadow, menghadapi bayanganku, remove darkness from the world. Shadow you, facing, menghadapi, remove darkness from the world. Shadow itu sisi gelap kita ya guys. It's like yin and yang. Oke, jadi tubuh kita yang asli itulah dia sisi terangnya, dan kemudian bayangan yang kita lihat adalah sisi gelapnya. It's like that. So if we are talking about the shadow, maka itu kita akan bicara tentang the dark side of us, sisi gelap dari diri kita, dimana sering kita abaikan guys, sering kita deny. No, aku ini tidak pemarah. Siapa bilang aku ini pendendam? Aku inilah orang yang paling pemaaf di dunia aslinya. Pendendam benar guys. Aku ini orang yang paling ramah di dunia aslinya. Sombongnya minta ampun ya. Kenapa? Karena kita tidak berani untuk menghadapi sisi gelap kita atau hal negatif dari diri kita. We are not facing our shadow. Itu yang membuat kita tidak mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Oke. That shadow itu akan terus mengotori dunia ini. Kenapa? Karena kita tidak kenal dia guys. This is me, this is my shadow. I don't see my shadow. There's no negative thing from me. Tidak ada sisi gelap dalam hidupku. Aku ini orang baik. Wow. Jadi sebenarnya sisi gelapmu salah satunya adalah misalnya pembohong, ya. Dan kamu bilang aku nggak pembohong. Kamu nggak berani toh ngadapin dirimu pembohong, malu gitu. Jadi kamu selalu bilang enggak, aku ini orangnya jujur. Aslinya kamu pembohong. Nah, karena kamu tidak menyadari bahwa kamu pembohong, kamu nggak bisa mengendalikan kepembohonganmu tadi. Kamu selalu bilang enggak. That's the shadow. Jadi kebiasaan berbohong kamu itu akan terus mengotori dunia. Sementara kalau kamu bisa menyadari, iya sih, once in a while gue bohong. Atau kalau lebih jujur lagi, iya sih gue sering banget bohong. Nah, ketika kita sudah menyadari sisi gelap kita tahu bagaimana cara menghandle. That's facing the shadow. Kita akan berusaha untuk tidak bohong lagi, berusaha untuk atau belajar untuk tetap jujur. Once kita berusaha untuk belajar jujur, maka shadow tadi akan tidak mengotori dunia lagi, karena tidak ada yang kita bohongi lagi. Karena kita sudah mengakui diri kita pembohong, dan kita akan belajar untuk tetap jujur dan tidak berbohong lagi. Kalau kita udah tidak berbohong lagi, tidak ada orang yang akan kita bohongi. Dunia bersih. Itu baru dari kamu Aries. Bayangkan kalau 100 juta orang melakukan hal itu. That's why we are one.
Dan itu yang disebut dengan kolektif. Makanya readingan tarot itu kan selalu dibilang untuk Taurus kolektif, untuk Aries kolektif. Yes, itulah yang dimaksud dengan kolektif. Jadi kalau ada, let's say ada 1000 Aries yang dengar aku saat ini, 1000 Aries menyadari tentang shadow atau dark side-nya, dan 1000 Aries mengendalikan shadow atau sisi gelapnya tadi, maka 1000 Aries telah membuat perubahan ke dunia ini. That's kolektif. Dimulai dari diri sendiri, efeknya kuantum istilahnya ya, kayak bus gitu, kayak efek domino, dan itu akan membawa perubahan besar. Kita nggak akan bisa mengubah apapun di dunia ini guys selain kita mengubah diri kita sendiri, ya nggak sih? Aku mau buat dunia ini menjadi tempat yang penuh dengan cinta kasih gitu. Kamu panggil orang, hey kamu harus selalu mencintai orang-orang, menyayangi orang-orang. Hey kamu harus selalu menyayangi musuh-musuhmu. Hey kamu, nggak akan bisa guys. Sampai mati lu nggak akan bisa. It start from yourself. Seperti itu yang perlu kamu manifestasikan. So your dark side is bigger than what you think, Aries ya. Itu dia ceritanya tentang kamu di bulan Mei ini. Sisi gelapmu, hal negatif dari dirimu itu besar sekali, tapi kamu gak pernah mau lihat selama ini, gak pernah mau hadapi. Kamu disuruh untuk menghadapinya. Karena setiap perubahan kecil yang kamu lakukan mengenai hal tidak baik atau dark side atau your shadow tadi dalam hidupmu, itu akan membawa perubahan besar bagi dunia ini. Gila lu Aries, keren banget lu. It's like hero guys. Ayo kita lihat kartu clue-nya. Dada Aries, my Aries, thank you very much. Kartu ini akan berisi pesan yang bisa membuat bulan Mei kamu terasa menyenangkan untuk dijalani, Aries, oke? Ya. Oke, di sini katanya ada say goodbye to your past and leave the baggage behind for good. Say goodbye to your past itu artinya ucapkan selamat tinggal pada masa lalumu. Dadah, lihat ini guys. This is bear atau koala atau apalah gitu ya. Ini ada apanya kayak tangannya bilang dadah gitu. Dadah. Oke. Berarti kamu yang akan bilang goodbye to your past ya. Bukan karena masa lalumu itu harus baik saja atau harus buruk saja baru bisa kamu goodbye kan, tapi masa lalu itu tidak boleh membebani kamu lagi atau kamu bawa-bawa lagi. And leave the baggage behind for good itu artinya tinggalkan beban itu for good, artinya selama-lamanya guys. For good. I move into this city for good. Aku pindah ke kota ini untuk selama-lamanya ya. Kalau ada tulisan for good lain kali kamu lihat, for good itu artinya untuk selama-lamanya, forever. Kata gantinya adalah forever. Jadi and leave the baggage behind for good itu artinya tinggalkan semua beban itu di belakang. Berarti masa lalu kamu itu banyak bebannya guys, ya. Harusnya begitu ya. Dan kamu akan masih membawa-bawa itu katanya sampai di bulan Mei ini. Sementara bulan Mei ini mungkin akan datang masalah baru. That's why you need to leave behind atau meninggalkan baggage dari masa lalumu tadi di belakang, karena nanti kamu keberatan guys. Emang berapa sih kapasitas bagasimu guys? Sedangkan airline hanya bisa terima 20 kg aja. Kamu bawa masa lalunya 50 kg dan kemudian di Mei ini mau ditambah lagi gitu guys. Berat banget hidup lu katanya. Ditinggalkan aja katanya. Gimana cara meninggalkannya, Rey? Dengan saying goodbye tadi, bye-bye. Why it's always easy to say? Kenapa setiap kali taruh diri tuh ngomong kayaknya enak banget gitu? Emang lu pernah ngerasain ya sampai lu enak-enaknya ngomong kayak gitu ke gua? Pasti kamu bilang begitu, Aries. Yes. Kalau aku belum pernah rasakan ini guys, aku gak akan boleh bicara ini sama kamu. Oke? Trust me. The universe tidak akan izinkan aku ditonton oleh 5-10 ribu orang kalau aku belum pernah berhasil melakukan ini. Jeng 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 jeng. Kalau aku bisa bikin, kamu bisa bikin. Oke? Tinggalkan semuanya. Sudah lupakan saja semua. Oke, mari kita mari kita lihat the real highlight ya. Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading. For my Aries,
Highlight May 2024. Thank you very much. Aduh, aku mau fitness lagi guys. Agak kesiangan hari ini. Yes, kartu pertama adalah karir. Ya, mantap. Kartu kedua keuangan. Ya, kurang mantap. Badannya belum terbuka, ngasal aja gue. Kartu ketiga romance untuk Aries yang sedang couple. Kartu keempat romance untuk Aries yang sedang single. Oke, wow, bagus kok guys. Bagus-bagus semua kartu kalian Aries di Mei ini. Mei ini King of Wands guys, artinya know your worth ya. Jadi jangan mengemis guys, jangan mengiba-iba. Apapun itu yang berkaitan dengan karirmu, Pak, tolong dong biar saya yang jadi ini. Pak, saya dong Pak yang pegang project itu. No, saya cukup, saya berarti, saya berharga bisa pegang itu. Kalau lu pinter, hey bos, lu pasti kasih ke gue. Gitulah the King of Wands energy ya guys. Artinya valuable, know the worth, not asking, not begging. Kata kuncinya, kalimat kuncinya itu Aries, mengenai karir kamu, jangan memohon, jangan meminta-minta mengenai karirmu di bulan Mei ini. Because you are King of Wands energy. Kamu itu jauh lebih berharga dari yang kamu bayangkan. Itu memang yang sering agak-agak ini ya guys, jadi permasalahan kalau untuk King of Wands energy ini. Banyak orang yang nggak nganggap kalau dirinya King of Wands. Kamu itu nggak sadar kalau kamu itu dipuji-puji orang loh Aries. Kamu itu nggak sadar kalau kamu itu dikagumi banyak orang di sekelilingmu. Kamu nggak sadar kalau bosmu itu diam-diam itu memperhatikan kamu baik-baik atas kinerjamu. Tapi yang kamu tunjukkan adalah, apa aku cukup baik? Apakah aku lagi digosipin? Apakah aku lagi, kemungkinan besar seperti itu ya. Dengan munculnya the King of Wands, you need go to the King of Wands energy. Begitulah ketika kartu highlight datang, kartu King of Wands datang diri dengan highlight karir. Maka aku itu tugasnya bilang, kamu itu King of Wands. Kamu itu dikagumi banyak orang dalam karirmu. Dan kamu harus menempatkan dirimu atau bersikap sebagai orang yang pantas untuk dikagumi. Value, nilai, worthy, berharga. Orang yang bernilai berharga tidak memohon-mohon, tidak ketakutan. Kita teruskan dengan kartu keuangan kamu ke Aries, the Knight of Pentacles. Planning ini ya guys, yang paling penting, merencanakan keuangan dengan matang di bulan Mei, karena aku lihat akan berantakan kabeh. Berantakan bukan karena kekurangan ya guys. No, Knight of Pentacles itu akan diikuti uang. Supaya kamu lihat ini, aduh kenapa sih harus glossy kartu yang begini nih. Ini uang. Inilah dia Knight of Pentacles-nya. Dia jalan uang neng ikut di belakangnya. But always the Knight of Pentacles akan selalu bicara tentang planning, rencana. Banyak pun yang ngikutin kamu dari belakang, banyak pun yang kamu dapatkan, tapi kalau kamu tidak nge-plan dengan baik, berantakan kabeh di bulan Mei ini. You need to make a good plan about your financial stability starting from May. Bukan karena kamu gak punya uang, tapi justru karena banyak uang yang datang. Bikinlah rencana yang mantap katanya Aries, oke? Oke guys, kita teruskan untuk Aries yang sedang couple. This is the Hierophant, yang pacaran mau nikah ya. Yakin kalian guys? Kalian udah tahu sekarang berapa biaya pengacara perceraian? Yakin kalian mau nikah? Ya, lihat kartu ini. Nggak aku bercanda. Kalau ini pacaran, Hierophant datang itu biasanya sudah mulai membicarakan tentang, ayo tak kenalin sama keluargaku, atau pertunangan atau pernikahan gitu ya guys. Kalau ini adalah Aries yang sedang couple dalam bentuk pernikahan, maka the Hierophant ini it's like stepping one step ahead, naik satu tingkat. Misalnya akan punya anak ya, atau akan merencanakan yang pasti berkaitan dengan kestabilan atau janji konvensional tadi ya guys, atau mau beli rumah, mau beli mobil, kayak mau bikin acara apalah gitu ya guys, yang berkaitan dengan keluarga, dan kemudian hal konvensional, tradisional. Ini kartu yang bagus, patuh pada peraturan, dan ini kartu yang indah guys ya. Jadi ketika ini muncul diri dengan romance-nya, highlight romance-nya untuk Aries couple di bulan Mei, maka Aries couple secara kolektif akan bahagia di bulan Mei. Begitu deh ya, beres. Kita teruskan untuk yang single. Aries yang sedang single guys, stunning, beautiful, handsome, gorgeous. That's the star ya. Top of the world, sedang di masa puncak-puncak kejayaannya.
Oke, ketika The Star datang itu biasanya diamat-amati orang ya guys. Look at this one. Mungkin yang diamati orang adalah, ih gila ya sukses banget, pada masih umur segitu udah direktur. Bisa jadi ya, jadi cewek-cewek pada gatel semua sama kamu Aries yang laki-laki misalnya. Pengen deh dipersunting biar segera jadi nyonya direktur. Gitu ya guys biasanya The Star. But remember guys, this is not love card. The Star bukanlah kartu cinta ya, bukan kartu romance. The Star ini tentang hal duniawi yang menjadi fokus dan pas lagi tinggi-tingginya. Gitu ya. Jadi mungkin kalau secara fisik pas lagi seksi-seksinya, that's The Star. Kalau secara keuangan pas lagi kaya-kayanya, itu kamu Aries yang sedang single. Jadi orang melihat kamu itu for reason. Be careful to choose. Aku rasa dalam masa The Star kamu jangan pilih siapapun guys, menurutku sih ya. Mending kamu manfaatkan ini untuk karirmu, untuk mengembangkan diri, self development, menambah pengetahuan, membuat macam-macam lah ya. Mau sekolah lagi inilah paling bagus guys, karena otak kamu lagi encer-encernya. Mau ngambil les atau kursus, inilah momen yang paling tepat di Mei ini, karena kamu lagi top of the world ya. Jangan gini loh guys, analoginya biar kalian tahu ya. The Star mana lah kira-kira yang bisa aku jadikan perbandingan. Oke, ini remote, ini vape. The Star itu di sini, dia akan selalu lebih tinggi kan, top of the world, oke? And disinilah orang-orang yang mengagumi The Star. Kalau kita lihat bintang itu kita nunduk nggak guys, atau mendongak? Mendongak ya. Kenapa? Karena bintang kan selalu di atas. This is the star you. Orang-orang mendongak melihat kamu. Jadi kalau kamu mau berurusan sama yang di bawah ini, kamu nggak sadar mungkin kamu akan turun. Karena mereka nggak bisa naik. Terlalu tinggi kamu untuk diraih. Mereka hanya mengagumi dari bawah. Dan The Star ini kalau dia lagi apa gitu ya guys, lagi gabut, dia lihat ke bawah, ih itu ada yang lucu deh, dia turun. Merendahkan posisinya. It will sacrifice something for The Star if want to achieve something atau someone below them. Akan mengorbankan sesuatu. Makanya tadi aku bilang lebih bagus dalam masa-masa The Star kamu itu memperbaiki atau self development, bukannya malah berurusan sama orang. Karena ini kan romance ya guys, kategorinya yang sedang single. Banyak yang mengamati kamu akan ngeliat mereka, ih lucu-lucu banget gitu, tapi posisi kamu jauh lebih tinggi dari mereka. So just stay The Star. Karena ini kan major arcana guys, datang dan pergi, divine timing. Mungkin nanti ketika The Star-nya sudah out dari hidupmu, kamu baru bisa open for new relationship misalnya. Tapi jangan di masa-masa The Star, sayang sekali. Walaupun ini sering membanggakan orang ya guys, kamu jalan diliatin orang, itulah The Star biasanya. Nah, karena energinya itu menarik sekali. But it's up to you, this is your life ya. Itu aja yang aku punya untuk kamu Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Diri dengan highlight untuk bulan Mei 2024 ya guys. Selamat menjalani bulan Mei. Wish you all the best Aries. Thank you very much. Dadah guys.